Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Alifian dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0531278882. Pada video praktikum struktur data kali ini, saya akan membuat sebuah pemrograman dengan bahasa Java berdasarkan soal yang terdapat pada e-learning. Soalnya sebagai berikut: buat program Java yang menghubungkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Kemudian dapat ditentukan nilai untuk variabel dengan minimal 8 elemen. Lalu untuk yang soal nomor 2 adalah membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort dengan 8 elemen juga. Saya akan langsung membuat dan mungkin akan saya percepat videonya agar tetap bisa sesuai dengan durasi yang diminta.
Yang pertama ini ada kelas merge short ya. Ini yang menunjukkan bahwa kelasnya dimiliki oleh si merge short ini. Kemudian ada ya void merge ini. Jadi fungsinya ini untuk memiliki input dan output yang keseluruhan tipe datanya bertipe integer. Variabel itu adalah array, yang ini merupakan subarray untuk menyimpan rangkaian data yang akan diurutkan sebagai data pertama. Ini kan dijadikan sebagai array untuk menampung hasil selanjutnya sebagai array kedua. Kemudian ada variabel integer L, ini untuk indeks awal dari array pertamanya. Kemudian M ini untuk indeks awal array kedua, dan R ini menjadi indeks terakhir untuk array kedua. Kemudian di integer ini untuk membuat array sementara, jadi nanti akan menampung data, misalnya data 0 dan data 1 gitu. Jadi variabel L ini untuk menampung rangkaian data yang pertama dan R untuk yang kedua. Kemudian di sini untuk line ini adalah tujuannya agar untuk menyimpan rangkaian data yang ada dari sini. Jadi ini seperti perulangan for untuk yang baris ini untuk menampung data yang pertama A0 misalnya dari integer ini. Kemudian yang hari ini untuk menyimpan data A1. Kemudian di sini ini merupakan deklarasi untuk inisialisasi indeks pada sub array yang pertama, itu I sama dengan 0, dan sub array kedua yaitu J sama dengan 0. Kemudian di perulangan while ini tujuannya adalah untuk berhenti jika nilai n lebih kecil dari n1 dan nilai j lebih kecil dari n2. Variabel n1 itu merupakan panjang indeks untuk array lf, sedangkan n2 untuk panjang indeks untuk array yang right, yang r. Tujuannya ini adalah untuk menampung array yang left dan right. Kemudian ini yang bagian ini ini untuk perintah untuk pengkondisian if yang kita dalam if itu. Jadi tujuan ini adalah untuk memproses apakah array L lebih kecil atau sama dengan R atau dari right-nya. Jika benar, maka array L akan disimpan pada array K. Kemudian perintah yang I++ ini, yaitu index plus, fungsi sebagai increment, sehingga untuk akan menambahkan variabel I dengan angka 1. Jadi proses increment itu akan berpengaruh pada pengulangan while pada baris yang sebelumnya. Lalu yang else ini merupakan pengecualian ya dari perintah yang ini. Jadi selain kondisi ini, maka dia akan masuk ke array R atau right, seperti itu. Kemudian pada baris ini while
Jadi perulangan while yang ini merupakan perulangan hingga nilai i-nya lebih kecil dari n1, dan kedua nilai harus merupakan nilai jumlah indeks. Jadi variabel i dan n1 itu merupakan jumlah indeks untuk array yang L. Lalu karena while ini merupakan sebuah perulangan, maka akan meningkatkan indeks untuk array L, yaitu dengan perintah i++, dan meningkatkan indeks untuk array k dengan perintah k++. Kemudian di while yang kedua ini perulangan untuk nilai j lebih kecil dari n2, dan kedua nilai merupakan nilai jumlah indeks sama seperti yang tadi sebelumnya. Variabel j dan variabel n2 merupakan jumlah indeks untuk array R. Nah, selanjutnya ini ada tanda perulangan dalam sininya. Ini adalah menyaring array rj ke dalam array rk. Lalu dalam proses pengulangan ini akan dilakukan increment index untuk si array R dengan j++ ini. Kemudian indeksnya akan ditingkatkan untuk array k dengan perintah k++. Kemudian di bagian sort ini fungsinya adalah untuk mengurutkan rangkaian array dengan algoritma merge sortnya. Jadi pada fungsi sort ini ada 3 variabel integer, yaitu integer array, L, dan R. Jadi ini untuk menampung data subarray dan data array utamanya. Jadi baik yang belum di sort maupun sudah di sort. Jadi untuk variabel L ini dia merupakan indeks awal dari array. Jadi dari awal itu kan di depan di sebelah kiri berarti. L ini L left. Sedangkan R ini right atau yang indeks paling akhir kalau di urutannya. Seperti itu. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini data yang sebelum diurutkan. Nah, ini setelah diurutkan. Seperti itu. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.